Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sekarang kita dalam keadaan pandemi COVID-19, Bapak selalu berusaha menyampaikan bahwa kita agar tetap terus menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Pertama, gunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Semoga dengan protokol kesehatan ketat yang kita lakukan, Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya dan penyakit. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak Ibrahim pimpin doa. Dan kita mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan baca doa tadi kegiatan kita dimudahkan, dilancarkan dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan Bapak mengabsen kalian semua ya. Amelia Hairina ada, Indra hadir, Khairul Nisa hadir, dan Reza dia hadir. Alhamdulillah hari ini kalian semua lengkap dan kita bisa memulai pelajaran pendidikan agama Islam semester ini. Anak-anak sekalian, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah semua bersih, hidup jadi nyaman. Perlu Bapak sampaikan, kompetensi dasar yang ingin dan harus kalian miliki adalah kalian mampu memahami ketentuan bersuci dari najis dan hadas berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi tersebut adalah pertama, kalian mampu memahami tata cara bersuci dari najis berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang ketentuan bersuci. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalian mampu menunjukkan contoh bersuci dari najis sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, Bapak ingin membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan tentang 3 gambar yang akan Bapak sajikan pada slide tayangan di atas. Kemudian setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil pengamatan pada 3 gambar tersebut. Silakan berdiskusi ya. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya terhadap gambar yang Bapak sajikan. Secara umum, kalian sudah mampu mengamati dengan baik apa hasil dari pengamatan kalian. Benar, gambar pertama adalah gambar air kencing bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar darah. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar hewan, yaitu babi. Ketiganya merupakan najis yang termasuk ke dalam pembahasan kita pada kali ini. Anak-anak, tahara itu terambil dari bahasa Arab yang berarti suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, tahara adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Sering kita perhatikan di lingkungan sekolah ada banyak tulis-tulisan yang terkait dengan kewajiban kita menjaga kebersihan. Salah satunya yaitu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara menyucikannya. Pengertian najis sendiri adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing, dan babi. Dalam terminologi fikih, najis terbagi ke dalam 3 macam. Pertama, apa yang disebut sebagai najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, yaitu najis mutawassitah, najis pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah atau najis berat. Pertama, kita akan mempelajari tentang najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah itu, anak-anak? Coba jawab, Haji Hari. Contoh najis mukhaffafah. Betul. Contoh najis ringan salah satunya adalah air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali minum air susu ibu. Apakah kalian punya adik di rumah yang usianya belum 2 tahun? Nah, nanti kalau di rumah adiknya buang air kecil, cara membersihkannya adalah dengan cukup mempercikkan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Terkena air kencing adik tadi ya. Siapa di sini yang punya adik di rumah? Abdul punya? Ya, nanti dipraktekkan di rumah ya, Abdul. Selanjutnya, najis yang kedua yaitu najis mutawassitah atau najis pertengahan atau biasa disebut dengan najis sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis najis pertengahan contohnya adalah darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang, muntah, bangkai, serta minuman yang memabukkan. Nah, najis ini terbagi ke dalam 2 bagian. Pertama, disebut najis mutawassitah ainiyah, yaitu najis yang bisa diketahui dengan indera, seperti warnanya atau bentuknya, atau baunya, dan atau rasanya. Cara menyucikan najis mutawassitah ainiyah adalah dengan dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warnanya, sampai hilang bentuknya, sampai hilang baunya, serta hilang rasanya. Najis mutawassitah yang kedua yaitu najis mutawassitah hukmiyah. Berbeda dengan ainiyah, kalau hukmiyah itu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera karena warnanya, bentuknya, bau serta rasanya sudah tidak ada lagi. Tetapi kita yakin najis itu ada di dalam pakaian kita. Cara menyucikannya adalah dengan menyuci dengan air yang mengalir tanpa mesti hilang warnanya atau bentuknya. Jenis najis terakhir yaitu najis mughallazah. Najis ini adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Apa saja bagian dari anjing dan babi yang termasuk najis mughallazah? Yaitu pertama jilatannya, air kencingnya,
kotorannya, daging, tulang, darah, maupun bangkainya. Cara menyucikannya berbeda dengan najis sedang ataupun najis ringan. Cara menyucikan najis berat adalah dengan mencuci dengan air suci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan tanah. Bapak berharap setelah mempelajari materi bersuci sesuai ketentuan syariat Islam, kita semua mampu menerapkan perilaku bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita tanya jawab ya. Nanti boleh juga berdiskusi tentang penerapan perilaku bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama adalah menjaga kebersihan diri sendiri. Coba Nak Herli jawab. Contoh menjaga kebersihan diri sendiri. Ya, betul. Mandi 3 kali sehari. Jangan lupa gosok gigi. Serta memakai wangi-wangian. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan rumah. Sekarang coba Tasya kasih contoh menjaga kebersihan rumah. Ya, betul. Membantu ibu mengepel lantai, membersihkan halaman rumah, itu wujud dari penerapan perilaku bersuci. Poin yang ketiga adalah menjaga kebersihan sekolah. Coba siapa yang bisa memberikan contoh tentang penerapan perilaku bersuci di sekolah? Oh ya, Ibrahim, silakan. Ya, betul. Menjaga kebersihan sekolah itu dengan cara disiplin, menjaga pakaian tetap rapi dan bersih, mengatur pola piket kebersihan di dalam kelas, serta tidak membuang sampah sembarangan. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Siapa yang selama ini aktif menjaga lingkungan sekitar rumah dan masyarakatnya tetap bersih? Salah satunya adalah dengan cara sering dan aktif membantu warga dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan anak-anak? Silakan. Oh ya, silakan Tasya. Bagus, pertanyaan yang bagus Tasya. Tasya bertanya tentang bagaimana cara menyucikan diri apabila terkena jilatan anjing. Perlu Bapak sampaikan bahwa jilatan anjing itu termasuk dalam kategori najis berat. Cara menyucikannya adalah dengan menyucinya, membasuhnya dengan air suci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Anak-anak, silakan sekarang kerjakan lembar kerja siswa ya. Di dalamnya terdapat beberapa gambar. Nanti silakan kalian pilih mana yang termasuk najis mukhaffafah, mana yang termasuk najis mutawassitah, dan mana yang termasuk najis mughallazah. Nanti setelah itu Bapak akan memberikan penilaian ya, siapa yang paling tepat dalam memilah jenis-jenis najis. Alhamdulillah, setelah Bapak menilai dan memperhatikan pekerjaan kalian tadi, secara umum hasilnya sudah sangat bagus. Kalian sudah mampu menentukan mana yang termasuk najis ringan, mana yang termasuk najis sedang, dan mana yang termasuk najis berat. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, untuk tugas di rumah, nanti buatlah video praktek cara bersuci dari najis mughallazah. Tugas tersebut dikirimkan lewat
Google Classroom paling lambat tanggal 8 Agustus 2021 ya. Kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami atau kalian mengerti, nanti silahkan kita berdiskusi lewat grup WA kelas. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini adalah, pertama, bersuci itu merupakan bagian dari wujud keimanan seseorang. Bersuci juga diartikan sebagai bersih. Sementara najis dapat dibedakan dalam 3 bagian. Pertama, najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua, najis sedang, najis mutawassitah. Dan yang terakhir adalah najis berat, najis mughallazah. Semoga kita terus bisa menerapkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis qudsi yang berbunyi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, izinkan Bapak menyampaikan beberapa hal. Pertama, teruslah giat belajar meski kita dalam keadaan pandemi. Walaupun kalian masih diharuskan belajar jarak jauh, tetap rajin menjaga kerja keras dan disiplin agar nanti sukses ke depan. Terus jangan lupa menjaga imun, menjaga aman, dan menjaga iman agar kita semua terhindar dari COVID-19. Terakhir, adakah yang mau membantu Bapak untuk membantu berdoa di depan? Ya, silakan Abdul. Nanti kita ikutin sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.